Baik, selamat berjumpa kembali dengan anak-anak kami. Sekarang sudah kelas 9, tidak terasa ya, walaupun dalam masa COVID. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun masih tetap kita secara online. Untuk Ibu di sini Ibu mengajarkan dua materi pelajaran yang biasanya itu kelas 2 itu dipisahkan, yaitu antara biologi dan kimia. Maka untuk di sini Ibu mengajarkan biologi dan kimia, tetapi untuk pembelajaran kimia nanti itu kita selesaikan dulu per satu topik. Artinya selesai dulu topik biologi, baru kita lanjut dengan topik yang kimia. Baik, untuk pertemuan yang pertama dalam biologi, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun bagian dari sistem reproduksi itu, yaitu yang pertama sekali kita bahas di sana adalah pembelahan sel. Kemudian kita juga akan membahas tentang apa saja yang menjadi organ reproduksi pada manusia dan yang termasuk gangguan dan kelainan serta pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Oke, kita nanti akan membahas tentang pembelahan sel, khususnya pembelahan sel secara mitosis. Oke, bagian yang pertama dari sistem reproduksi tadi kita akan membahas tentang pembelahan sel. Sebenarnya ada dua cara pembelahan sel, secara mitosis dan secara meiosis. Di sini kita khusus membahas tentang pembelahan sel secara mitosis. Di kelas 2 atau di kelas 7 pun sudah pernah dibahas tentang ada hubungannya itu mengenai misalnya pertumbuhan. Kenapa bertumbuh? Tentu karena selnya mengalami pembelahan. Pembelahan contohnya dulu katakan telapak tangan yang dulunya awalnya itu kecil, tetapi bertambah besar ukurannya sesuai dengan bertambahnya usia. Kenapa dia bertambah besar? Tentu karena sel-sel di sana itu mengalami pembelahan sel. Pembelahan yang demikian yang dikatakan dengan pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis sebenarnya itu terjadi pada sel tubuh. Ya, terjadi pada sel tubuh. Cirinya bahwa jumlah kromosom si anak itu sama dengan jumlah kromosom daripada si induk. Biasanya juga sifat si anak sama dengan sifat daripada si induk. Jadi tentu kalau dikatakan pembelahan, artinya satu sel membelah itu nanti menjadi dua sel. Ya, dalam pembelahan mitosis ini ada beberapa tahapan pembelahannya, atau biasanya itu PEMAT disingkat ya. Profase, metafase, telofase, dan anafase. Walaupun dalam buku ada dibuat interfase. Bagaimana itu tahapannya? Nah, yang pertama dibuat interfase sebenarnya itu adalah fase yang waktunya paling lama, fase istirahat. Di sana mengumpulkan energi yang nanti digunakan dalam pembelahan sel. Kemudian masuk ke tahap profase. Pada tahap profase mulai terbentuk yang namanya kromosom. Kemudian yang itu ciri khasnya. Untuk tahap metafase, ciri khasnya bahwa kromosomnya itu nanti akan berada di bidang ekuator, yaitu di bagian tengah ya. Tahap yang ketiga yaitu tahap anafase. Pada tahap anafase bahwa kromosom yang berada di bidang ekuator akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu telofase, maka kromatin itu sudah berkumpul di bidang kutub. Kemudian sitoplasma terbagi menjadi dua bagian dan terbentuklah dua sel anak yang lengkap. Ya, itulah tahapan pembelahan secara mitosis. Baik, di sana tadi kita menemukan adanya ada kromosom dan ada kromatin. Apa bedanya kromosom dengan kromatin? Kromatin itu merupakan, baik anak-anak, Ibu harap kalian sudah mengerti tentang proses pembelahan sel secara mitosis. Apa cirinya tadi? Bahwa pembelahan sel secara mitosis itu berlangsung pada sel tubuh. Tadi ciri yang kedua, kromosom si anak sama dengan kromosom si induk, yang dikatakan itu dengan bersifat diploid atau disimbolkan dengan 2N. Kemudian sifat si anak sama dengan sifat induk ya. Kemudian ada 4 tahap pembelahan secara mitosis. Yang pertama tadi profase, metafase, anafase, dan telofase.
Baik anak-anak, untuk tugasnya silakan dibuat catatannya, kemudian digambarkan itu bagaimana tahapan pembelahan mitosis serta dibuatkan keterangannya. Nanti hasilnya dikirimkan ke Teams, kemudian ibu akan menilai. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel juga, tetapi secara meiosis. Sekian untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya.